Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi hukum maritim. Dengan pokok bahasan hari ini adalah perlengkapan navigasi kapal, kemudian perlengkapan komunikasi radio kapal, serta yang terakhir adalah pencegahan pencemaran dari kapal. Ya. Kemudian yang pertama adalah perlengkapan navigasi kapal, di mana kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan navigasi elektronik kapal dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan. Kemudian yang paling terpenting sekali adalah untuk keselamatan kapal ini, yaitu harus adanya perangkat komunikasi radio kapal. Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak pelayaran itu wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan. Ya, setiap perangkat radio, saya ulang, setiap perangkat komunikasi radio kapal harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan fungsi kerjanya. Ya, itu harus ditempatkan yang lokasinya strategis ya, kemudian mudah dijangkau, serta mudah apabila dipergunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat. Ya. Setiap perangkat komunikasi radio kapal itu harus memiliki surat izin komunikasi radio kapal. Nah, ini surat izin komunikasi radio kapal ini dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo ya, Kominfo, Kementerian Kominfo, Telekomunikasi dan Informasi ya. Kemudian setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio jika sedang berlayar harus menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi mara bahaya dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dinas jaga radio pada frekuensi mara bahaya itu apa saja sih? Kalau kita lihat di peraturan radionya itu sendiri, untuk frekuensi mara bahaya pada VHF atau Very High Frequency VHF itu pada channel 16. Kemudian di mana channel 16 adalah besaran frekuensinya adalah 156,8 MHz, itu channel 16 untuk frekuensi mara bahaya. Kemudian untuk frekuensi medium frekuensinya ya, medium frekuensi ataupun F itu adalah frekuensi 2182 kHz. Untuk frekuensi HF-nya adalah frekuensi 6215 kHz, itu frekuensi mara bahaya. Ya, kalau ada lagi nanti ada VHF-DXC itu pada channel 70. Ya, tapi lebih cenderung pada VHF kalau yang jarak-jarak dekat 30 milan untuk memakai VHF channel 16. Dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi untuk keperluan dinas jaga dimaksud dalam ayat 1 harus tersedia sekurang-kurangnya satu orang yang berkualifikasi ya untuk komunikasi radio mara bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku. Ya, kemarin sudah saya bahas tentang pengawakan ya. Untuk sertifikat itu untuk radio ada beberapa hal. Dari yang paling rendah adalah sertifikat radio terbatas ataupun CTT, kemudian ada sertifikat radio operator radio umum, kemudian sertifikat sertifikat radio elektronika kelas 2, sertifikat radio elektronika kelas 1. Ya kan, sesuai dengan levelnya sertifikat radio tersebut bisa dipergunakan untuk melakukan suatu komunikasi radio ya. Jadi setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal ya, saya ulang, setiap perangkat sudah tadi ya, untuk keperluan dinas jaga dimaksud ya satu orang yang harus memiliki berkualifikasi untuk untuk komunikasi radio antar mara bahaya tadi sudah ya. Nah, kemudian setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas. Apa saja itu tugas-tugasnya selama kapal terus berlayar ya? Yang pertama adalah menerima dan atau memancarkan berita mara bahaya kalau itu ada ya. Berita segera dan berita keselamatan pelayaran.
Kemudian yang berikutnya adalah berita dalam usaha pencarian dan pertolongan ataupun SAR ya. Yang berikutnya yang ke C adalah berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi. Yang ke E, berita-berita lain mengenai keperluan kapal dan pelayaran, kemudian melaporkan posisi kapal serta mengisi harian radio kapal ataupun logbook radio. Nah, kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya dan daerah pelayarannya itu harus dilengkapi dengan peralatan meteorologi sesuai dengan persyaratan. Kapal harus menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nahoda ataupun pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita itu pada pihak lain dan atau instansi pemerintah terkait. Nah, tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal serta daerah pelayarannya. Jadi kalau kapalnya kecil mungkin dengan tinggi ombak yang 1 meter ataupun 2 meter itu sudah cukup terasa ya berbahaya ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan pencemaran dari kapal ya. Setiap pemilik operator nahoda ataupun pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan beracun, kotoran sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya. Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan. Di caranya, pembuangan dan lokalisasi buangan, limbah kapal yang dilarang dibuang ke perairan harus ditampung di kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan. Jadi jangan dibuang di tengah laut ya, boleh ya. Jadi dikumpulkan ya, kumpulkan kemudian sampai di darat dibuang di darat ya kan. Jadi setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan. Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang memenuhi persyaratan dan telah diperiksa, diberikan sertifikat pencegahan pencemaran perairan dengan masa laku 5 tahun. Ya. Jadi sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran laut dari kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang berwenang diakui sama dengan sertifikat pencegahan pencemaran itu diterbitkan oleh menteri. Jadi setiap kapal wajib memiliki tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan dan kedua daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan. Kemudian manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal. Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu itu harus memiliki sertifikat manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal. Ya. Kemudian tugas kalian hari ini adalah dari materi di atas coba kamu simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing, kemudian diserahkan hasilnya kepada saya di Google Classroom. Saya ulang, dari materi di atas coba kamu simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing, kemudian diserahkan pada saya di Google Classroom untuk mendapat suatu penilaian. Demikian yang bisa saya sampaikan materi singkat hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.